discussed and decided at the council meeting. Well, the first item I want to highlight and stress, of course, is... Sesuai harapan netizen, malam-malam jadi trending satu di dunia. Infantino soroti jadwal padat Piala AFF 2024. Sesuai harapan netizen, malam-malam jadi trending satu di dunia. Infantino soroti jadwal padat Piala AFF 2024, soroti kualitas Piala AFF dan singgung laga Timnas Indonesia versus Laos tadi malam. Ini tidak bisa dibiarkan. Lalu seperti apa komentar pedas Presiden FIFA terhadap penyelenggaraan Piala AFF? Sampai-sampai jadi trending satu di dunia. Temukan jawabannya hanya di video ini teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Presiden FIFA, Gianni Infantino, memberikan komentar tajam terkait jadwal padat Piala AFF 2024 yang dianggap membebani para pemain. Infantino menyebut bahwa jadwal seperti ini tidak hanya merusak kualitas kompetisi, tetapi juga membahayakan karir pemain secara fisik dan mental. Bagaimana mungkin kita mengharapkan sepak bola berkualitas jika para pemain dipaksa bertanding tanpa waktu pemulihan yang memadai? Ini tidak bisa dibiarkan, ujar Infantino dalam pernyataan resmi yang dirilis FIFA. Infantino peringatkan pejabat AFF. Infantino juga tidak segan memberikan peringatan kepada pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraan Piala AFF. Ia menegaskan bahwa FIFA akan terus memantau kompetisi di bawah naungannya, termasuk memastikan standar jadwal yang sesuai dengan regulasi internasional. Saya peringatkan kepada semua yang bekerja di AFF, termasuk pihak penyelenggara. Kepentingan pemain harus menjadi prioritas utama. Jika hal seperti ini terus terjadi, FIFA tidak akan ragu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kompetisi ini, tegasnya. Saya juga menonton pertandingan Indonesia versus Laos dan saya melihat ada kejanggalan di gol ketiga Laos. Tetapi yang saya kaget kenapa VAR tidak bisa menjelaskan gol tersebut, padahal kami selaku federasi tertinggi sepak bola dunia sudah menetapkan standar VAR. Kenapa pihak penyelenggara AFF tidak memaksimalkan VAR? Selama ini apa yang dikerjakan para pejabat di AFF? Perlu diingat, VAR menjadi bagian penting di era sepak bola modern, ucap Presiden FIFA dengan nada kesal. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, bagaimana pandangan kalian tentang Piala AFF kali ini, teman-teman? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia Tenggara. Trofi Piala AFF harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Komentar Infantino muncul setelah keluhan keras dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terkait jeda pertandingan yang hanya 3 hari. Ia menilai jadwal ini sama saja membunuh pemain. Kondisi tersebut diperparah oleh perjalanan panjang yang harus dilalui para pemain, sehingga waktu istirahat menjadi sangat minim. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan kekesalannya terhadap jadwal pertandingan Piala AFF 2024 yang dinilai terlalu padat. Dalam konferensi pers usai laga Timnas Indonesia melawan Laos, Kamis, 12 Desember 2024, Shin menilai jeda antar pertandingan yang hanya 3 hari membebani para pemain secara fisik dan mental. Jeda pertandingan hanya 3 hari. Ini sama saja dengan membunuh pemain, ungkap Shin Tae-yong. Kondisi tersebut membuat para pemain, seperti Hoki Caraka dan rekan-rekan, tidak memiliki cukup waktu untuk pulih. Akibatnya, risiko cedera meningkat, dan performa mereka di lapangan tidak bisa maksimal.
Seperti kita ketahui bersama Timnas Indonesia memulai perjuangan mereka di Grup B Piala AFF 2024 dengan laga melawan Myanmar pada Senin, 9 Desember 2024, di Myanmar. Pertandingan berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Indonesia berkat gol Asnawi Mangkualam di menit ke-76. Namun, perjalanan panjang harus dilalui setelah itu. Selasa, 10 Desember 2024, tim tiba di Solo setelah menempuh perjalanan 16 jam dari Myanmar. Pada Rabu, 11 Desember 2024, mereka langsung menjalani sesi latihan resmi di Stadion Manahan Solo sebagai persiapan menghadapi Laos. Pada Kamis, 12 Desember 2024, Timnas Indonesia kembali berlaga, kali ini melawan Laos di Stadion Manahan. Tidak ada waktu istirahat yang cukup bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Sementara itu, lawan berikutnya, Timnas Vietnam, mendapatkan keuntungan dengan jadwal yang lebih longgar. Setelah melawan Laos pada Senin, 9 Desember 2024, mereka sudah tiba di Vietnam pada Selasa, 10 Desember 2024, dan memiliki jeda 5 hari sebelum menghadapi Indonesia pada Minggu, 15 Desember 2024. Dengan jeda yang lebih panjang, skuad Vietnam, yang dikenal dengan julukan Golden Star Warriors, memiliki waktu lebih banyak untuk memulihkan kebugaran mereka. Hal ini tentu memberikan keuntungan besar bagi Vietnam menjelang laga krusial tersebut. Keputusan penyelenggara mengenai jadwal pertandingan ini mendapat perhatian dari publik. Tidak sedikit yang mendukung pernyataan Shin Tae-yong dan berharap agar jadwal turnamen di masa depan lebih manusiawi demi melindungi kesehatan para pemain. Timnas Indonesia kini harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi Vietnam, meskipun dalam kondisi yang jauh dari optimal. Dukungan dari masyarakat sangat diharapkan untuk menjaga semangat Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan di tengah tantangan berat yang mereka hadapi. Lebih lanjut, Timnas Indonesia telah menunjukkan semangat juang luar biasa di tengah jadwal yang berat dan kurang ideal. Dukungan penuh dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk terus mendorong mereka melangkah lebih jauh. Trofi AFF adalah harga mati, namun kesehatan dan kebugaran pemain juga harus menjadi perhatian utama. Terima kasih kepada Shin Tae-yong atas dedikasi dan keberaniannya mengangkat isu penting ini. Anda bukan hanya pelatih, tetapi juga agen perubahan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Tetap kuat dan semangat untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Komentar Gianni Infantino menjadi peringatan serius bagi AFF agar segera berbenah. Jadwal yang tidak manusiawi harus dihentikan demi menjaga kualitas kompetisi dan kesehatan para pemain. Saatnya AFF mendengarkan suara kritik dan membawa perubahan nyata. Jadwal dimajukan. Catat tanggalnya. Timnas Indonesia siap hadapi Vietnam di laga krusial Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di ajang Piala AFF 2024 melawan tuan rumah Vietnam. Pertandingan ini akan menjadi laga ketiga Grup B dan dijadwalkan berlangsung di Stadion Provinsi Phu To, Vietnam. Laga ini menjadi sangat penting bagi Indonesia setelah hasil kurang memuaskan dalam pertandingan sebelumnya. Keuntungan Vietnam dari jadwal kompetisi. Vietnam, yang dikenal dengan julukan The Golden Stars, memiliki keuntungan rotasi jadwal yang cukup signifikan. Setelah menang besar atas Laos, Vietnam mendapatkan waktu istirahat lebih lama dibandingkan Indonesia. Sebaliknya, Timnas Indonesia harus langsung kembali bertanding hanya beberapa hari setelah hasil imbang dramatis melawan Laos pada Kamis, 12 Desember 2024. Kondisi ini tentunya memengaruhi kebugaran fisik para pemain Indonesia, mengingat intensitas pertandingan yang cukup tinggi. Absennya Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar karena harus bermain tanpa salah satu pemain kunci mereka, Marcelino Ferdinand. Gelandang muda ini mendapatkan kartu merah dalam pertandingan melawan Laos setelah menerima kartu kuning kedua di babak kedua. Keputusan ini membuat Marcelino dipastikan absen saat menghadapi Vietnam, sehingga pelatih Shin Tae-yong harus memutar otak untuk menyusun strategi tanpa kehadiran pemain kreatif tersebut. Dalam laga melawan Laos, Indonesia tampil cukup solid meski hanya bermain dengan 10 orang. Pada menit ke-72, Muhammad Ferrari mencetak gol lewat sundulan yang membawa Garuda unggul 3-2. Namun, keunggulan ini tidak bertahan lama, karena Laos menyamakan kedudukan melalui gol Peter Van Tavong. Skor akhir 3-3 membuat Indonesia harus puas berbagi poin. Evaluasi dan strategi Shin Tae-yong.
Hasil imbang melawan Laos memberikan banyak pelajaran berharga bagi timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong menyebut bahwa timnya masih perlu memperbaiki beberapa aspek, terutama dalam menjaga fokus dan konsistensi sepanjang pertandingan. Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam memanfaatkan peluang di depan gawang. Melawan Vietnam yang dikenal dengan permainan cepat dan agresif, Indonesia harus bermain lebih disiplin. Rotasi pemain mungkin menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menjaga kebugaran pemain utama. Selain itu, kerja sama lini tengah dan lini belakang harus diperkuat untuk mengantisipasi serangan-serangan Vietnam yang seringkali berbahaya. Harapan dan dukungan untuk Garuda. Pertandingan melawan Vietnam bukan hanya soal mengamankan poin, tetapi juga menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dengan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang sejauh ini, timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk melaju ke semifinal. Namun, mereka harus tampil maksimal di sisa pertandingan grup B, termasuk melawan Filipina pada laga terakhir. Dukungan dari masyarakat Indonesia sangat penting bagi para pemain yang akan bertanding. Doa dan semangat dari para penggemar menjadi motivasi tambahan agar timnas Indonesia mampu mengatasi tantangan dan meraih hasil terbaik. Garuda di dadaku, teruslah berjuang. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia menjelang laga melawan Vietnam di Piala AFF 2024 cukup menantang. Vietnam memiliki keuntungan waktu istirahat lebih lama dibandingkan Indonesia, yang baru saja menjalani laga melelahkan melawan Laos. Faktor ini membuat Vietnam kemungkinan tampil lebih segar secara fisik, sementara pemain Indonesia harus berjuang memulihkan stamina dalam waktu singkat. Absennya Marcelino Ferdinand juga menjadi pukulan berat bagi Indonesia. Sebagai pemain kunci di lini tengah, Marcelino sering menjadi penggerak utama serangan tim. Ketidakhadirannya memaksa pelatih Shin Tae-yong untuk menyusun strategi baru agar tetap kompetitif. Di sisi lain, hasil imbang melawan Laos memberikan pelajaran penting. Indonesia harus memperbaiki fokus, terutama dalam menjaga keunggulan dan konsistensi permainan. Vietnam, dengan permainan cepat dan agresifnya, menjadi ujian besar bagi Garuda. Namun, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke semifinal. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk memberikan semangat tambahan bagi para pemain. Meski menghadapi tantangan berat, mental bertarung timnas Indonesia selalu menjadi kekuatan tersendiri di lapangan. Tetaplah percaya pada kekuatan Garuda. Meski menghadapi tantangan berat, timnas Indonesia telah membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak mudah menyerah. Pertandingan melawan Vietnam adalah kesempatan untuk menunjukkan semangat juang dan kekompakan tim. Jadikan setiap tantangan sebagai motivasi untuk melangkah lebih jauh. Kekalahan atau kesulitan bukan akhir dari segalanya, melainkan langkah menuju kemenangan yang lebih besar. Ingat, Indonesia memiliki dukungan dari jutaan penggemar di seluruh negeri yang selalu mendoakan keberhasilan kalian. Mainkan pertandingan dengan penuh semangat, fokus, dan rasa percaya diri. Kalian adalah simbol kebanggaan bangsa. Terbanglah tinggi, Garuda, dan buktikan bahwa kalian layak menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Semua rakyat Indonesia ada di belakang kalian, siap mendukung hingga akhir. Semangat, Garuda! Komentar media asing soal Marcelino Ferdinand dapat kartu merah, bikin geleng-geleng kepala. Timnas Indonesia ditahan Laos 3-3 di ASEAN Cup 2024. Pertandingan penuh drama terjadi di Stadion Manahan, Solo, ketika timnas Indonesia menghadapi Laos pada laga kedua Grup B ASEAN Cup 2024. Pertandingan yang berlangsung sengit ini berakhir imbang 3-3, dengan Marcelino Ferdinand menjadi sorotan setelah menerima kartu merah di babak kedua. Laos membuka keunggulan lebih dulu melalui gol cepat Phu Somboon Panyafong pada menit ke-9. Namun, timnas Indonesia langsung merespons dengan gol balasan dari Kadek Arel hanya 3 menit berselang. Keunggulan Laos kembali tercipta lewat aksi Fathana Pomathep di menit ke-13, tetapi Muhammad Ferrari menyelamatkan Indonesia dengan gol penyeimbang pada menit ke-18. Babak pertama pun berakhir dengan skor 2-2, menunjukkan dominasi serangan kedua tim. Di babak kedua, permainan semakin memanas. Indonesia sempat memegang kendali pertandingan, tetapi insiden pada menit ke-69 mengubah jalannya laga. Marcelino Ferdinand, gelandang muda yang saat ini bermain untuk Oxford United, harus meninggalkan lapangan setelah menerima kartu kuning kedua akibat tackle keras yang dianggap berbahaya oleh wasit. Kehilangan Marcelino memaksa timnas bermain dengan 10 pemain di sisa pertandingan. Meski kekurangan 1 pemain, timnas Indonesia tidak menyerah. Muhammad Ferrari kembali menjadi pahlawan dengan mencetak gol kedua pada menit ke-72,
membawa Indonesia unggul 3-2. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Laos berhasil mencetak gol penyeimbang melalui Peter Van Tavong pada menit ke-77, memanfaatkan celah di lini pertahanan Indonesia. Hasil imbang ini menjadi pukulan bagi Indonesia yang diharapkan bisa meraih poin penuh melawan tim non-unggulan seperti Laos. Banyak pihak menilai kartu merah Marcelino sebagai momen krusial yang memengaruhi performa tim. Jurnalis ESPN, Gabriel Tan, turut mengomentari situasi ini di akun X miliknya. Kartu merah Marcelino memiliki dampak besar, bukan hanya pada malam ini ketika Indonesia secara mengejutkan kesulitan menghadapi tim underdog, tetapi juga pada pertandingan berikutnya melawan Vietnam. Tanpa pemain bintang mereka, Indonesia akan menghadapi tantangan berat, tulis Gabriel. Absennya Marcelino di laga penting melawan Vietnam pada 15 Desember 2024 menambah tekanan bagi timnas Garuda. Pertandingan yang akan digelar di Vietri Stadium tersebut menjadi penentu bagi peluang Indonesia untuk melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024. Sementara itu, Laos yang tampil percaya diri setelah hasil imbang ini mulai membuka peluang untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Kritik juga mengarah kepada pelatih Shin Tae-yong yang dinilai perlu lebih cermat dalam menjaga stabilitas tim, terutama saat menghadapi tekanan. Selain itu, evaluasi lini pertahanan Indonesia menjadi sorotan utama, mengingat 3 gol Laos tercipta akibat kelengahan di sektor belakang. Kini, timnas Indonesia harus segera bangkit dan mempersiapkan strategi terbaik untuk laga melawan Vietnam. Dengan absennya Marcelino, pemain lain seperti Ivar Jenner dan Rafael Struijk diharapkan mampu tampil maksimal untuk menutupi kekurangan di lini tengah. Hasil ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dalam sepak bola, apapun bisa terjadi. Dukungan penuh dari para supporter Indonesia sangat dibutuhkan agar timnas mampu menunjukkan performa terbaiknya di laga berikutnya. Lebih lanjut, hasil imbang 3-3 antara timnas Indonesia dan Laos di ASEAN Cup 2024 menunjukkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Meskipun mencetak 3 gol adalah pencapaian positif, kebobolan 3 gol melawan tim yang dianggap tidak diunggulkan menyoroti kelemahan mendasar, terutama di lini pertahanan. Kartu merah yang diterima Marcelino Ferdinand menjadi titik balik dalam pertandingan. Sebagai pemain kunci, absennya Marcelino membuat tim kehilangan kontrol di lini tengah. Situasi ini semakin sulit karena ia juga akan absen melawan Vietnam, salah satu lawan berat di grup. Tanpa dirinya, pelatih Shin Tae-yong perlu mencari strategi alternatif untuk mengisi peran penting ini, baik melalui pemain pengganti yang memiliki kemampuan distribusi bola yang sama baiknya, atau dengan pendekatan taktis berbeda. Di sisi lain, lini pertahanan menunjukkan kurangnya konsistensi. Gol-gol yang bersarang ke gawang Indonesia, terutama gol penyama kedudukan dari Laos, mencerminkan kelemahan komunikasi dan organisasi pertahanan. Meski Muhammad Ferrari tampil impresif dengan 2 gol, perannya sebagai bek tengah seharusnya lebih difokuskan pada menjaga kestabilan lini belakang. Evaluasi menyeluruh pada koordinasi antar pemain dan pendekatan dalam situasi transisi sangat penting untuk laga berikutnya. Selain itu, meskipun kehilangan 1 pemain, tim masih mampu mencetak gol ketiga, yang menunjukkan semangat juang tinggi. Hal ini menjadi modal mental positif yang bisa dikembangkan untuk pertandingan selanjutnya. Namun, mengandalkan semangat saja tidak cukup tanpa perbaikan teknis dan taktis. Melawan Vietnam akan menjadi ujian berat, dan pendekatan strategis yang matang diperlukan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Hasil melawan Laos seharusnya menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki kekurangan sekaligus memotivasi tim agar tampil lebih solid di pertandingan-pertandingan mendatang. Pertandingan melawan Laos memang memberikan hasil yang tidak sesuai harapan, tetapi ini adalah momen untuk bangkit dan memperbaiki diri. Sepak bola adalah permainan yang penuh dinamika, dan setiap kesalahan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Timnas Indonesia memiliki sejarah panjang perjuangan, dan kekuatan terbesar kita selalu terletak pada semangat pantang menyerah. Kartu merah, gol kebobolan, atau tekanan dari lawan bukan akhir segalanya. Setiap pemain memiliki potensi besar untuk menunjukkan kualitas terbaiknya di laga-laga mendatang. Kekompakan tim, kerja keras, dan kepercayaan satu sama lain adalah kunci untuk menghadapi tantangan berikutnya. Melawan Vietnam akan menjadi tantangan besar, tetapi juga peluang untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan. Jangan pernah menyerah hanya karena satu hasil. Jadikan setiap kesulitan sebagai bahan bakar untuk berlari lebih cepat, bertarung lebih keras, dan bermain lebih pintar. Dukungan dari seluruh bangsa ada di belakang kalian. Ingat, bendera merah putih ada di dada kalian, dan jutaan hati berdegup menyemangati perjuangan kalian.
Ayo, Garuda, tunjukkan bahwa kalian adalah kebanggaan Indonesia. Tepat malam ini, yes, kabar baik datang. Ivar Jenner dan Justin Hubner, peluang gabung timnas Indonesia di Piala AFF 2024. PSSI kembali menjadi sorotan publik setelah dua pemain abroad, Ivar Jenner dan Justin Hubner, disebut-sebut berpotensi bergabung dengan timnas Indonesia untuk berlaga di Piala AFF 2024. Kehadiran mereka sangat diharapkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Marcelino Ferdinand. Gelandang muda andalan timnas Indonesia itu dipastikan absen saat laga melawan Vietnam karena mendapat kartu merah dalam pertandingan melawan Laos. Pertandingan melawan Laos di Stadion Manahan Solo pada Kamis, 12 Desember 2024, berakhir dengan skor 3-3. Namun, hasil imbang tersebut terasa pahit bagi skuad Garuda. Marcelino diusir wasit setelah menerima kartu kuning kedua akibat tackle keras. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi pelatih Shin Tae-yong yang harus memutar otak untuk menyusun strategi baru menghadapi Vietnam di Viet Tri pada Minggu, 15 Desember 2024. Kehadiran Ivar Jenner di lini tengah. Ivar Jenner, gelandang muda berbakat yang bermain untuk FC Utrecht di Liga Belanda, menjadi salah satu nama yang diandalkan Shin Tae-yong. Pemain ini dinilai mampu menggantikan peran Marcelino sebagai pengatur serangan timnas Indonesia. Namun, upaya mendatangkannya masih terkendala izin dari klub. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI, Sumarji, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi ke FC Utrecht agar Ivar dapat bergabung dengan timnas. Namun, hingga saat ini, klub tersebut belum memberikan lampu hijau. Klub Ivar baru akan menyelesaikan jadwal mereka pada 21 Desember. Jadi, kecil kemungkinan dia bisa bergabung untuk pertandingan melawan Vietnam, jelas Sumarji kepada media seusai pertandingan melawan Laos. Kondisi ini tentu mempersulit langkah timnas Indonesia untuk mempertahankan stabilitas di lini tengah, terutama melawan tim kuat seperti Vietnam. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap berharap pemain-pemain lainnya dapat mengisi kekosongan dengan baik. Harapan untuk Justin Hubner di lini pertahanan. Selain Ivar, pemain abroad lain yang sangat dinantikan kehadirannya adalah Justin Hubner. Bek muda berbakat yang kini bermain untuk Wolves U21 itu diharapkan mampu memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Namun, sama seperti Ivar, pemanggilan Justin juga menemui kendala serupa. Hingga kini, Wolves belum memberikan izin kepada Justin untuk bergabung dengan skuad Garuda. Sumarji menyatakan bahwa PSSI terus melakukan komunikasi intensif dengan klub. Kami terus berupaya, tetapi sampai saat ini belum ada kabar baik dari Wolves, ujarnya. Krisis pemain, tantangan besar untuk Shin Tae-yong. Absennya Marcelino Ferdinand bukan satu-satunya tantangan yang harus dihadapi Shin Tae-yong. Selain Marcelino, beberapa pemain inti lainnya juga diragukan tampil karena cedera dan akumulasi kartu. Pelatih asal Korea Selatan ini pun harus memutar otak untuk mencari alternatif strategi agar timnas Indonesia tetap kompetitif di tengah krisis pemain. Saya percaya pada seluruh pemain. Ini bukan hanya soal satu atau dua individu. Tim ini harus bekerja bersama untuk mencapai hasil maksimal, ungkap Shin Tae-yong dalam konferensi pers. Dia menambahkan bahwa skuad Garuda harus bermain dengan determinasi tinggi saat melawan Vietnam, mengingat laga ini sangat krusial untuk menjaga peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya. Optimisme dan dukungan dari publik. Meski situasi timnas Indonesia cukup sulit, dukungan dari para pendukung tetap mengalir deras. Para supporter berharap Shin Tae-yong mampu menemukan solusi terbaik dan para pemain dapat tampil maksimal. Tidak sedikit juga yang menyuarakan harapan agar PSSI dan klub pemain abroad dapat mencapai kesepakatan lebih cepat untuk mendukung perjuangan timnas Indonesia. Dengan segala tantangan yang ada, laga melawan Vietnam menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Mampukah Indonesia mengatasi tekanan dan mencuri poin di kandang lawan? Publik tentu berharap yang terbaik untuk tim kebanggaan tanah air ini. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia menjelang laga melawan Vietnam di Piala AFF 2024 mencerminkan tantangan yang cukup kompleks, terutama terkait pemanggilan pemain yang bermain di luar negeri. Ketergantungan pada pemain abroad seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner menjadi salah satu sorotan. Kualitas mereka yang teruji di Liga Eropa memang sangat dibutuhkan, terutama ketika timnas kehilangan sosok penting seperti Marcelino Ferdinand. Namun, ketergantungan yang terlalu besar dapat menjadi pedang bermata dua, mengingat kendala izin dari klub seringkali menjadi hambatan. Proses negosiasi dengan klub luar negeri juga menjadi tantangan tersendiri.
Klub memiliki prioritas terhadap kebutuhan kompetisi domestik mereka, sehingga kepentingan tim nasional seringkali tidak menjadi fokus utama. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara PSSI dan klub-klub tempat para pemain abroad bermain. Kejelasan jadwal dan negosiasi yang lebih proaktif diperlukan agar pemain bisa memperkuat timnas tanpa kendala berarti. Di sisi lain, absennya Marcelino Ferdinand menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia. Kehilangan pemain kunci di momen krusial seperti ini memaksa pelatih Shin Tae-yong untuk mencari solusi taktis. Pelatih asal Korea Selatan itu harus mampu memaksimalkan potensi pemain yang tersedia, meskipun skuad sedang mengalami kekurangan opsi di beberapa posisi vital. Namun, situasi ini juga dapat menjadi peluang bagi pemain lain untuk unjuk gigi. Ketika pemain utama absen, pemain pelapis memiliki kesempatan untuk membuktikan diri. Hal ini penting untuk memperkuat kedalaman skuad dan mengurangi ketergantungan pada individu tertentu. Terlepas dari tantangan yang ada, optimisme publik terhadap timnas Indonesia tetap tinggi. Dukungan dari masyarakat diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal. Laga melawan Vietnam akan menjadi ujian besar, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga mental. Dengan semangat juang yang tinggi dan strategi yang tepat, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk mencuri poin di laga tandang ini. Perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 mungkin penuh tantangan, tetapi setiap rintangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan semangat sejati. Absennya pemain kunci seperti Marcelino Ferdinand bukanlah akhir dari segalanya, melainkan panggilan bagi pemain lain untuk membuktikan diri dan bersinar di panggung besar. Timnas adalah simbol perjuangan bangsa. Setiap langkah di lapangan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang kebanggaan, kerja keras, dan dedikasi untuk membawa nama Indonesia ke puncak. Dalam momen sulit seperti ini, semangat kolektif harus menjadi bahan bakar utama. Ingatlah bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan untuk tetap melangkah maju meskipun dihadapkan pada tantangan. Bagi para pemain, percayalah bahwa kalian memiliki kemampuan untuk melampaui batas. Kalian adalah perwakilan dari jutaan rakyat Indonesia yang selalu mendukung, berdoa, dan berharap. Jangan pernah merasa sendiri, karena di setiap langkah kalian, ada jutaan suara yang berkata, "Kami percaya pada kalian." Untuk para supporter, teruslah menjadi pilar kekuatan. Dukungan tanpa henti kalian adalah energi tambahan bagi tim. Di saat mereka merasa lelah atau tertekan, nyanyian, doa, dan semangat kalian akan menjadi dorongan yang membuat mereka terus berlari dan berjuang. Kita mungkin menghadapi lawan yang tangguh, tetapi sejarah telah membuktikan bahwa semangat dan kerja keras mampu mengatasi segala hal. Jadilah bagian dari cerita besar ini, di mana timnas Indonesia bangkit menghadapi semua tantangan. Percayalah, bersama kita bisa. Indonesia gagal kalahkan Laos, Erick Thohir harap performa lebih baik. Timnas Indonesia harus puas berbagi angka dengan Laos setelah bermain imbang 3-3 pada laga grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo. Pertandingan ini berlangsung seru dengan kedua tim saling menyerang sejak awal. Gol pembuka dicetak oleh Fou Somboun Panyafong dari Laos pada menit ke-9, namun Indonesia langsung membalas melalui Kadek Arel di menit ke-12. Sayangnya, hanya berselang 1 menit, Laos kembali unggul lewat Peter Van Tavong. Indonesia sempat memimpin berkat 2 gol Muhammad Ferrari pada menit ke-18 dan ke-72, namun Laos berhasil menyamakan kedudukan melalui gol kedua Van Tavong di menit ke-77. Hasil imbang ini menjadi pukulan bagi tim asuhan Shin Tae-yong yang di atas kertas lebih diunggulkan. Selain itu, mereka harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-69 akibat kartu merah yang diterima Marcelino Ferdinand. Ketua PSSI Erick Thohir mengaku kecewa, namun tetap memberikan dukungan kepada tim. 2 kali tertinggal, 2 kali bangkit, bermain dengan 10 pemain hingga akhir pertandingan. Meski begitu, hasil ini masih jauh dari harapan kita, tulis Erick dalam akun Instagram pribadinya. Ia menambahkan bahwa para pemain telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan meminta publik untuk tetap memberikan dukungan kepada timnas Indonesia untuk pertandingan selanjutnya. Semangat Garuda tetap membara meski laga ini menyisakan banyak pekerjaan rumah untuk skuad merah putih. Ikuti berita terbaru timnas Indonesia hanya di Radar Kediri. Jangan lewatkan informasi terkini dengan bergabung di grup Telegram kami. Lebih lanjut, hasil imbang 3-3 antara Indonesia dan Laos dalam pertandingan Piala AFF 2024 adalah cerminan dari tantangan besar yang dihadapi timnas Indonesia,
baik dalam hal konsistensi maupun mental bertanding. Meski semangat para pemain patut diapresiasi, hasil ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam menjaga keunggulan dan bertahan di saat krusial. Fakta bahwa Laos, yang secara historis dianggap sebagai tim yang lebih lemah, mampu menyamakan kedudukan hingga 2 kali menunjukkan perlunya perbaikan strategi, terutama dalam organisasi lini belakang. Kehilangan Marcelino Ferdinand karena kartu merah juga memperlihatkan kurangnya kedisiplinan yang harus segera diatasi jika ingin melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dari sisi kepemimpinan, pernyataan Erick Thohir yang mendukung tim meskipun kecewa adalah langkah positif. Itu menunjukkan bahwa ia menyadari perlunya membangun moral pemain sambil tetap menuntut peningkatan performa. Namun, publik juga berhak mempertanyakan konsistensi strategi dan kesiapan mental tim, mengingat ekspektasi tinggi terhadap skuad yang diasuh Shin Tae-yong. Ke depan, penting bagi timnas Indonesia untuk memperbaiki fokus, menjaga disiplin, dan memanfaatkan pengalaman dari laga ini untuk tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Dukungan dari masyarakat harus tetap ada, tetapi kritik yang membangun juga diperlukan agar timnas bisa terus berkembang. Tetap semangat Garuda Muda! Hasil bukanlah akhir dari segalanya. Perjuangan kalian di lapangan telah menunjukkan semangat pantang menyerah yang patut dibanggakan. Meski menghadapi tantangan besar, kalian mampu bangkit 2 kali, bahkan dengan 10 pemain. Itu bukti bahwa kalian punya jiwa juang yang luar biasa. Ingatlah, kegagalan hari ini adalah langkah menuju keberhasilan esok. Jangan biarkan hasil ini melemahkan kalian. Jadikan ini pelajaran untuk terus memperbaiki diri, memperkuat mental, dan menunjukkan bahwa timnas Indonesia adalah tim yang tangguh dan siap bersaing di level manapun. Rakyat Indonesia ada di belakang kalian, mendukung dan mendoakan setiap langkah kalian. Bangkit, tunjukkan kemampuan terbaik, dan jadikan laga berikutnya sebagai momen kebangkitan sejati. Garuda di dadaku, semangat di hatiku. Shin Tae-yong kecewa dengan kesalahan umpan timnas Indonesia usai ditahan imbang Laos di Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap penampilan timnya setelah hanya bermain imbang melawan Laos dalam laga grup B Piala AFF 2024. Hasil akhir 3-3 di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024, menjadi pukulan bagi skuad Garuda yang gagal memenuhi ekspektasi pendukung. Shin Tae-yong secara tegas menyoroti kesalahan mendasar yang dilakukan para pemainnya, khususnya dalam hal umpan. Kesalahan-kesalahan tersebut, menurut pelatih asal Korea Selatan ini, tidak hanya menghambat serangan tetapi juga membuka peluang bagi tim lawan untuk mengancam gawang Indonesia. Saya pikir kedua tim, Indonesia maupun Laos, telah berusaha keras menunjukkan permainan terbaik mereka. Namun, kami terlalu banyak melakukan kesalahan dalam penguasaan bola, terutama soal umpan. Hal ini sangat mengecewakan, bahkan saya merasa malu, ujar Shin dalam konferensi pers usai pertandingan. Hasil tidak memuaskan di laga kandang. Dalam pertandingan itu, 3 gol Indonesia dicetak oleh Kadek Arel pada menit ke-12, serta 2 gol dari Muhammad Ferrari pada menit ke-18 dan ke-72. Sementara itu, Laos mencetak gol melalui Fou Somboon Panyafong, 9, Pathana Phomathep, 13, dan Peter Vantafong, 77. Shin juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pendukung yang telah hadir langsung di stadion. Ia mengakui bahwa hasil ini jauh dari harapan dan target tim, terutama karena pertandingan digelar di kandang sendiri. Saya benar-benar meminta maaf kepada para supporter, khususnya yang hadir di stadion. Kami belum mampu memberikan hasil yang sesuai dengan ekspektasi, tambahnya. Timnas Indonesia di puncak klasemen sementara. Meski hanya meraih hasil imbang, Timnas Indonesia sementara ini berada di puncak klasemen grup B dengan 4 poin dari 2 pertandingan. Posisi Indonesia dibayangi oleh Vietnam yang berada di peringkat kedua dengan 3 poin dari 1 laga. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi laga tandang melawan Vietnam di Phu To Provincial Stadium, Vietnam, pada Minggu, 15 Desember 2024. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda untuk mempertahankan posisi di klasemen. Shin Tae-yong berharap timnya dapat belajar dari kesalahan di pertandingan sebelumnya dan tampil lebih solid melawan Vietnam, lawan yang dikenal memiliki permainan disiplin dan teknik tinggi.